Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifat Octaviadi dari kelas 4D, Prodi Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan membuat video praktek mata kuliah Praktikum Akuntansi Biaya untuk UTS ya. Jadi kita langsung masuk aja ya ke dalam penjelasannya karena saya mengejar waktu. Yang pertama di sini ada jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas itu untuk menabung semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas. Contoh di sini ada pembayaran atas piutang dan di sini ada pembayaran atas penjualan tunai. Nah, kalau untuk pembayaran piutang itu nanti berhubungan dengan buku pembantu, yaitu pada saat pencatatan piutang di sini. Dia akan masuk ke dalam pencatatan piutang. Lanjut ke JKK, JKK itu jurnal pengeluaran kas untuk menampung semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Contohnya di sini ada pembayaran atas pembelian atau di sini kita melakukan pelunasan utang. Nah, jika nanti ada transaksi yang berhubungan dengan pelunasan utang, kita akan mencatatnya ke dalam buku pembantu lagi nih, tepatnya di buku rekening pembantu utang, karena tadi pelunasan utang. Lanjut ke jurnal penjualan. Jurnal penjualan sendiri itu untuk menampung transaksi yang berhubungan dengan transaksi penjualan, tapi secara kredit. Dan lagi piutang dagang nanti akan dimasukkan lagi ke dalam buku pembantu, yaitu di rekening pembantu piutang. Lanjut lagi ke jurnal pembelian juga sama, untuk menampung transaksi pembelian secara kredit dan hutang hutang dagang sendiri nanti akan dimasukkan ke dalam buku pembantu utang. Lanjut kita ke JPB. JPB itu jurnal pemakaian bahan, selain bahan baku aja ya, jurnal pemakaian pemakaian bahan selama satu periode yang di dalam perusahaan, dalam suatu proses produksi. Di sini banyak ya, nggak cuma persediaan bahan baku tadi seperti yang saya katakan, ada persediaan bahan perekat, ada persediaan bahan bakar, suku cadang, dan bahan yang lain-lain. Nah, angka-angka yang seperti ini, angka-angka yang ada 4 ini kan dia ada seperti kode spesialnya nih, 5212.13. Nah, nanti itu akan dimasukkan ke dalam buku pembantu, tapi yang jenis rekening pembantu biaya. Nih ada nih, 5211, kode jenis biayanya 13. Intinya yang ada titiknya kayak gini, atau nomor akunnya spesial seperti ini, itu bakal dimasukkan ke dalam buku pembantu rekening biaya. Oh ya, saya kelewatan, saya ingin menjelaskan rekap nih. Saya di sini punya rekap ya. Jadi setiap jurnal khusus tuh ada rekap dan rekap ini diisi dengan nomor-nomor akun. Itu seperti diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, itu gunanya untuk membantu kita mengerjakan ke dalam buku besar. Jadi kita langsung langsung lanjut ke buku besar. Buku besar sendiri ini ngambilnya nominalnya ini ngambil dari transaksi yang udah kita kerjakan nih semuanya. Semuanya bakal dimasukin ke dalam buku besar ini. Contoh di sini ada JKM yaitu sebesar 5M. Di JKM sendiri tuh ada nih, ada kas kan tadi 5M. Nih kita ngambilnya dari rekapitulasi nih. Ini gunanya rekapitulasi untuk memposting ke dalam buku besar. Jadi lanjut kita ke rekap biaya. Rekapitulasi biaya ini itu untuk memasukkan ya alokasi biaya overhead pabrik di setiap seksi-seksi yang ada di dalam perusahaan. Contoh di sini banyak nih seksinya nih, ada seksi listrik, seksi bengkel, seksi umum, dan seksi selanjutnya. Nah, jika udah semuanya dimasukkan nominalnya dari buku pembantu, ini diambilnya dari buku pembantu ya. Di sini udah dilingkan nominalnya ke dalam dari buku pembantu. Nah, nanti di sini kita hitung lagi nih alokasi biaya overhead pabrik setiap seksi-seksinya. Dan di sini udah ada rumusnya. Rumusnya itu dari tabel yang di sini. Nah, tabel yang di sini itu kita ngambil datanya dari modul yang udah diberikan dari prodi akuntansi manajerial. Modul akuntansi biaya lah. Nah, terus laporan biaya produksi ada dua, laporan biaya produksi seksi persiapan dan seksi penyelesaian. Dan ini 11-12 atau hampir sama ya cara pengerjaannya. Sebagian di sini datanya ngambil dari modul, sebagian ngambil dari buku besar, dan sebagian ada menggunakan rumus perhitungan untuk mendapatkan nominal itu sendiri. Contoh di sini ada rumus untuk mendapatkan nominal, ada juga rumus untuk mendapatkan produk ekivalen. Lanjut kita ke penyelesaian biar nggak habis waktunya ya, soalnya 7 menit aja. Nah, di laporan biaya seksi penyelesaian juga hampir sama nih, bedanya tuh dia ada tambahan total biaya sama biaya per kubiknya. Dan biaya bahan bakunya juga sama,
bedanya biaya bahan bakunya tidak ada untuk di laporan versi penyelesaiannya sendiri. Dan sebagian datanya juga diambil dari laporan biaya persiapan, contoh seperti yang ini 19.200 ngambilnya dari laporan biaya persiapan, sebagian dari modul, sebagian juga dari buku besar, dan sebagian juga dari rumusnya untuk kita ambil untuk mencari nominalnya. Lanjut kita ke neraca lajur. Neraca lajur itu semua yang udah terjadi selama periode kita akan masukkan ke dalam neraca lajur. Di sini ada neraca saldo sebelum transaksi, ada yang sesudah transaksi, ada yang saat adjustment atau penyesuaian, atau ada yang neraca saldo setelah penyesuaian. Itu nanti dikasih rumus agar kita mendapatkan nominal yang ada di kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini saya memakai rumus max, itu biar simple ya. Kita langsung lanjut aja ya. Di sini ada rugi laba. Rugi laba itu kita mencari akun yang pendapatan sama beban. Kita masukkan ke dalam rugi laba. Jadi dikit ya. Nah, sedangkan neraca itu memasukkan akun aktiva dan pasiva. Di sini udah balance ya. Di sini udah mendapatkan laba sebesar 2.137.183.619 rupiah. Kita lanjut ke laporan rugi laba. Rugi laba tadi ngambilnya dari neraca ajur. Nah, kita tuh untuk laporan keuangan rugi laba tuh untuk mengetahui juga nih laba kotornya berapa, laba bersihnya berapa, laba di luar usahanya apa, lebih detail kita mengetahui berapa penghasilan kita yang kita dapat dari selama satu periode. Lanjut ke neraca. Neraca itu terdiri dari aktiva sama pasiva yang saya bilang. Ada aktiva lancar itu harta, ada aktiva tetap itu harta yang berwujud, dan ada pasiva yang isinya pasiva lancar atau sama dengan kewajiban, ada pasiva jangka panjang, ada juga modal atau ekuitas. Nah, eh, laba sendiri dari rugi laba di sini, laba bersih perusahaan akan dipindahkan ke dalam neraca karena itu nanti hitungannya akan menjadi modal atau laba ditahan di periode selanjutnya. Di sini juga neracanya udah balance, sudah benar sesuai dengan pengerjaan Ibu dosen Varianti. Lanjut ke jurnal penutup. Jurnal penutup sendiri itu untuk menutup akun yang ada di rugi laba. Jadi yang awalnya di kredit itu bakal dijadikan debit. Contoh di sini ada 7,9 M. Di sini hasil penjualan Plywood. Kita cari hasil penjualan Plywood. Di sini 7,9 M kan ini kredit. Tapi di jurnal penutup itu dia bakal menjadi debit karena kita akan menutup akunnya. Dan akunnya ini setelah ditutup kita akan memasukkan lagi ke dalam buku besar untuk menolkan untuk menutup akun-akun rugi laba. Nih, di sini contohnya saya ambil dari yang ada JP. Di sini ada JP atau artinya jurnal penutup disingkat. Di sini ada angka dan di sini menjadi 0. Nah, semuanya akan menjadi 0 kecuali akun laba ditahan. Nih, masih ada 12 miliar nih, masih banyak. Saya lihat waktunya udah berapa? Waktunya 8 menit, mungkin saya masih bisa lanjut. Mungkin udah itu aja mungkin ya. Kalau udah lewat, jadi mohon maaf jika ada kesalahan kata, jika ada kata-katanya saya sulit dipahamin. Sekian dan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.